Bab 1416. Claire tidak bisa tinggal di basis film dan televisi sepanjang waktu karena dia masih harus bekerja, jadi dia pergi ke studionya ketika dia setengah jalan syuting, meninggalkan Charlie dan Liang di tempat kejadian. Setelah iklan diambil, staf biro iklan segera mengambil materi itu kembali untuk pasca kerja, sementara Charlie dan Liang sekali lagi mengadakan jamuan makan di Shangri-La untuk menghibur Sarah dan Agustus. Lagi pula, Sarah adalah bintang top di Cina, jadi pengaturan kerjanya masih sangat sibuk. Karena festival musim semi ini, dia diundang untuk berpartisipasi dalam gala festival musim semi dan memiliki pertunjukan tunggal, jadi dia harus segera kembali ke East Cliff, untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam gala festival musim semi. Gladi bersih resmi. Bintang-bintang yang bisa hadir di gala festival musim semi semuanya adalah bintang-bintang domestik papan atas. Karena perhatian gala festival musim semi terlalu tinggi, banyak bintang besar telah menajamkan kepala dan ingin menimba ilmu. Untuk bisa hadir di gala festival musim semi, banyak bintang besar yang bahkan bersedia memainkan peran kecil yang tidak mencolok dalam program drama komedi, dan beberapa penyanyi tidak segan-segan menyanyikan lagu bersama dengan beberapa orang. Alasan mengapa harga diturunkan adalah karena gala festival musim semi begitu populer. Padahal, dalam gala festival musim semi, terlalu sedikit orang yang bisa menyanyikan lagu sendiri. Mereka yang bisa mendapatkan perawatan semacam ini umumnya adalah Ratu Surga. Sarah, sebagai bintang film yang fokus utamanya pada pembuatan film, dapat mengadakan pertunjukan solo pada malam festival musim semi, yang dapat dikatakan sebagai perlakuan standar yang sangat tinggi, dan penggemar di seluruh negeri juga sangat memperhatikan penampilannya di gala ini. Tapi Sarah sendiri tidak tega meninggalkan Aurous Hill secepat itu. Dia berjuang untuk menemukan Charlie selama lebih dari 10 tahun dan akhirnya bertemu dengannya. Secara alami, dia berharap untuk tinggal bersamanya selama beberapa hari lagi. Namun, karena gala festival musim semi adalah pesta yang sangat dikhawatirkan oleh orang-orang di seluruh negeri, Sarah tidak berani meremehkannya, jadi dia hanya dapat memutuskan untuk terbang kembali besok pagi dan fokus mempersiapkannya di lain waktu. Di meja makan, Sarah bertanya lagi pada Charlie, "Charlie, aku akan pergi besok dan tidak bisa tinggal bersamamu. Apakah kamu yakin akan datang ke East Cliff minggu depan untuk melihat ayahku dan aku?" "Iya." Charlie mengangguk dan berjanji dengan sungguh-sungguh, "Ketika saya selesai menangani masalah yang sedang dihadapi, saya pasti akan datang minggu depan." Sarah tersenyum bahagia dan berkata, "Kalau begitu aku akan kembali besok dan menunggumu di East Cliff." Charlie tersenyum, "Kalau begitu, sampai jumpa di East Cliff." "Charlie, bisakah kau datang ke bandara besok untuk mengantarku pergi?" "Tentu aku bisa." Kemudian diselesaikan. Kebetulan kompetisi mahasiswa internasional Sanda akan dimulai besok di tingkat semifinal. Aosue akan menghadapi pemain Australia dalam game tersebut, sedangkan Nanako akan menghadapi pemain Amerika. Jika Aosue menang, maka dia akan bertemu dengan pemenang pertandingan lainnya di final untuk memperebutkan kejuaraan. Charlie sangat percaya diri pada Aosue, dan dengan kekuatannya saat ini, dia yakin dia bisa memenangkan kejuaraan. Namun, Charlie juga berharap Nanako bisa mengalahkan pemain Amerika itu pada pertandingan besok, dan kemudian bersaing dengan Aosue untuk memperebutkan gelar juara di final. Nyatanya, persaingan ini tidak adil bagi Nanako. Awalnya, dia pasti bisa memenangkan kejuaraan kompetisi ini, tapi dia membantu Aosue meningkatkan kebugaran fisiknya dengan aura dan obat ajaib, dan secara instan terlahir kembali, yang setara dengan harus mengambilnya dari tangan Nanako. Medali juara diraih dari tangannya. Karena kesan Nanako yang baik, ia berharap Nanako bisa meraih medali perak. Bagaimanapun, gadis ini sangat terobsesi dengan seni bela diri, dan dia berlatih sangat keras. Dia telah berlatih keras sejak dia masih sangat muda. Bahkan jika dia tidak bisa memenangkan kejuaraan, dia setidaknya akan mendapatkan gelar runner-up. Bab 1417. Hari berikutnya. Pesawat Sarah lepas landas pada pukul 8.30 pagi. Semifinal kompetisi Sanda dimulai pukul 10. Oleh karena itu, Charlie berencana untuk mengirim Sarah lebih dulu, dan kemudian pergi ke gym untuk menonton pertandingan Aosue. Pagi-pagi sekali, dia menemui Yakub, ayah mertuanya, dan berkata kepadanya, "Ayah, apakah kamu menggunakan mobil di pagi hari? Jika Anda tidak membutuhkannya, biarkan saya yang mengemudi."
Ada yang harus aku lakukan. Jacob tersenyum dan berkata, saya akan mewakili Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kita di pagi hari untuk memberikan ceramah tentang penilaian sastra antik dan drama di universitas untuk lansia. Setelah itu, Jacob menatap Charlie, yang artinya, apakah kamu mengerti? Charlie langsung menyadarinya. Ini pasti terakhir kali Universitas Warga Senior dan Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan mengadakan kegiatan. Tuan tua bertemu dengan Mei Qing. Kebetulan ibu mertuanya tidak mencurigainya, jadi tuan tua ingin menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kontak dengan Mei Qing. Kali ini dia pergi ke perguruan tinggi senior untuk kuliah. Tak perlu dikatakan, Charlie bisa menebak bahwa dia pasti pergi ke Mei Qing. Saat ini, Elaine baru saja berjalan ke bawah. Dan ketika dia mendengar ini, dia dengan jijik melengkungkan bibirnya, kaligrafi dan lukisan apa yang kamu lakukan sepanjang hari? Yakub berkata dengan marah, kamu tahu, sial. Saya sekarang adalah direktur tetap dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, tetapi Presiden PI mengatakan bahwa saat asosiasi berubah, dia akan merekomendasikan saya untuk menjadi wakil presiden. Saat itu, saya akan memimpin Arrows Hill Antiques. Dalam lingkaran permainan sastra, ini juga karakter nomor 1. Elaine mendengus dingin, jangan perbaiki hal-hal yang tidak berguna itu. Merupakan ide yang bagus untuk mendapatkan uang kembali. Sebelum Anda bergabung dengan Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, Anda masih bisa membuat perbedaan harga barang antik dan barang-barang antik lainnya. Kenapa setelah Anda bergabung dengan Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, saya tidak pernah mendengar bahwa Anda menghasilkan uang dari barang antik? Apakah Anda menyembunyikan uang pribadi di belakang punggung saya? Jacob berkata dengan marah, Elaine, jangan lupa, kami berpisah sekarang, dan setelah kamu kehilangan semua uang terakhir kali, kami telah sepakat bahwa aku akan mengelola uang dalam keluarga ini, jadi kamu memiliki kualifikasi untuk bertanya. Elaine mengertakkan gigi dan berkata, oke, Wilson punya beberapa keterampilan. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu terpisah dariku, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa denganmu? Percaya atau tidak, saya tidak akan melakukan apapun hari ini, jadi saya akan pergi ke lukisan dan kaligrafi Anda. Asosiasi, bertengkar denganmu di depan kalian semua? Saya ingin melihat wajah Anda saat itu untuk terus bertahan di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Dengan mengatakan itu, Elaine bingung dan melanjutkan, pergi sekali saja tidak cukup. Saya akan memberikan Anda paket bulanan. Saya akan pergi ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan Anda 20 atau 30 kali sebulan, dan Anda akan puas. Yakub takut kencing sekaligus. Dia tahu temperamen Elaine. Jika dia mengatakan itu, dia pasti bisa melakukannya. Sekarang dia akhirnya memiliki posisi tertentu di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, dan melalui nama Asosiasi Kaligrafi dan Kaligrafi, dia memiliki lebih banyak kontak dengan Mei Qing. Bagaimana Elaine bisa melakukan sabotase seperti itu? Dia adalah seorang tikus dengan temperamen tajam, dan sekarang dia telah kehilangan 2 gigi depan, tampaknya dia benar-benar keras kepala, dia tidak bisa membiarkan dia pergi ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan untuk memukulnya. Lebih penting lagi, jika dia mengamati Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, dan kemudian menindaklanjuti untuk mengetahui bahwa Mei Qing telah kembali ke Tiongkok dan dia memiliki lebih banyak kontak dengannya, maka dia pasti akan membuat masalah dengan Asosiasi Kaligrafi dan Universitas untuk Orang Tua. Bab 1418. Jadi dia bergegas untuk menerima nasihat dan berkata kepada Elaine, kamu tidak harus menyelesaikan semuanya melalui masalah, oke? Elaine berkata dengan dingin, kamu telah mengatakan bahwa keluarga ini adalah milikmu, saya tidak memenuhi syarat untuk mengontrol, maka saya tidak akan membuat masalah. Apa yang akan saya gunakan untuk menetapkan posisi saya di keluarga ini? Jacob dengan sukarela menyerah dan berkata, saya mengatakan hal yang salah. Anda memenuhi syarat untuk memimpin. Apakah ini kantor pusat? Elaine berkata dengan penuh kemenangan, karena kamu mengatakan bahwa saya memenuhi syarat, maka saya akan menggunakan kualifikasi dan kekuatan saya sekarang. Jacob, katakan yang sebenarnya, berapa banyak uang yang kamu miliki sekarang? Bisakah Anda memberitahu saya bahwa Damp Antiques menghasilkan uang? Jacob berkata dengan tatapan sedih, saya menghasilkan uang untuk omong kosong. Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, saya tidak punya uang untuk omong kosong sekarang, dan Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan tidak dapat menghasilkan uang sama sekali.
Saya biasa menjual barang antik dan masih menghasilkan uang. Tapi sekarang saya tidak memiliki kesempatan yang bagus. Baru-baru ini saya membeli beberapa kaligrafi dan lukisan murah, semuanya dijual. Satu lukisan dibeli seharga ribuan, tetapi saya menemukan bahwa semuanya tidak berharga bahkan ratusan. Semua kerajinan palsu. Saat dia berkata, Jacob menghela napas dan berkata dengan menyesal, Irvin Jones itu, aku tidak tahu di mana dia akhir-akhir ini. Dia biasa menemukan dan membantu saya menjual barang dengan harga bagus. Sekarang saya ingin menemukannya, tetapi dia tidak ada di manapun. Seolah-olah jiwanya dari dunia telah menguap. Charlie merasa agak lucu setelah mendengarkan. Untuk menyenangkannya, Irvin Jones membayar banyak uang untuk mengumpulkan beberapa potong sampah dari tuan tua. Uang itu murni kompensasi. Jika kita terus seperti ini, kita tidak akan memiliki miliaran kekayaan. Jadi dia secara alami mencoba menghindari tuan tua. Yakub ingin menemukannya sekarang, itu pasti sesulit menemukan surga di bumi. Elaine tidak mempercayainya, dan berkata dengan dingin, ayo, buka semua dompet mobile banking Anda, Alipay, dan WeChat, dan biarkan saya melihat saldonya. Jacob berkata dengan marah, mengapa Anda masih memeriksa rekening saya? Ketika Anda kehilangan semua uang keluarga, saya meminta Anda untuk menunjukkan saldonya, tetapi Anda tidak menunjukkannya kepada saya. Mengapa Anda membiarkan saya sekarang menunjukkan keseimbangannya? Elaine berkata dengan marah, oke, jangan tunjukkan, kan? Jangan tunjukkan. Saya akan ambil kruk nanti, dan datang ke asosiasi lukisan dan kaligrafi Anda untuk memarahi Anda di jalan. Saya, Elaine, akan melakukan apa yang saya katakan. Jacob ketakutan, dan buru-buru berkata, oke, aku akan menunjukkannya padamu. Setelah selesai berbicara, dia membuka rekening bank, akun Alipay, dan akun dompet WeChat satu persatu, dan menunjukkannya kepada Elaine. Setelah Elaine selesai membaca, dia langsung kecewa. Jacob, bagaimana kamu mengacaukan? Jumlah kartu ban Alipay dan WeChat hanya 10,000. Anda adalah pria berusia 50 tahun yang sangat miskin. Jadi, apa kamu tidak malu? Wajah Yakub menjadi merah dan putih, dan dia berkata dengan marah, kamu punya afking wajah untuk mengatakan? Semua afking uang aku menyelamatkan seluruh hidupku dan membiarkanmu kalah. Kalau tidak, bagaimana saya bisa begitu miskin? Ekspresi Elaine memancarkan rasa malu, tetapi dia dengan cepat menjadi tegar lagi. Adalah tugas laki-laki Anda untuk pergi keluar mencari uang. Karena uang keluarga hilang, Anda harus keluar dan mencari cara untuk menghasilkan uang. Hanya ini adalah asosiasi kaligrafi dan lukisan sialan sepanjang hari. Apa kamu mau telur? Mengapa Anda tidak mencari restoran dan menyajikan piring orang lain? Dan Anda bisa mendapatkan 2 hingga 3 ribu untuk kurang dari sebulan. Jacob berkata dengan marah, Elaine, bagaimanapun, saya adalah direktur tetap Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi Orous Hill. Anda meminta saya untuk menyajikan piring oleh seorang direktur tetap? Sialan macam apa direktur? Tidak menghasilkan uang tidak sebaik omong kosong. Elaine berteriak dengan marah, sudah kubilang, ketika kakiku lebih baik dan gigiku sudah diatur, aku akan pergi ke pesta dengan teman-teman, bermain kartu, membuat wajah, makan, dan bernyanyi. Saya harus mengeluarkan uang untuk hal-hal ini. Anda dengan cepat menemukan cara menghasilkan uang untuk saya. Kalau tidak, saya tidak akan punya uang untuk keluar dan bermain, jadi saya akan mengganggu Anda setiap hari. Bab 1419. Kamu. Mata Yakub merah karena marah. Dia sama sekali tidak memiliki tindakan pencegahan terhadap taktik Elaine. Oleh karena itu, ada perasaan yang luar biasa di dalam hatinya bahwa orang yang berbakat bertemu dengan tentara dan tidak masuk akal. Charlie berkata saat ini, oke, kalian berdua harus berhenti bertengkar pagi-pagi. Saat Elaine melihat Charlie berbicara, dia menjadi lesu. Jika Charlie berani menyela ketika dia memarahi Yakub sebelumnya, dia pasti akan menunjuk ke hidung Charlie dan memarahinya dengan darah. Tapi sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Takdir telah bergantian. Sekarang dia tidak punya uang. Charlie membeli villa ini lagi, jadi dia memiliki beban terbesar di rumah ini. Agar tidak diusir oleh Charlie, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyenangkannya dan tidak membiarkan Charlie marah. Akibatnya, dia menatap Jacob dengan garang, dan berkata dengan marah, jika bukan karena menantu yang baik berbicara untukmu,
aku pasti tidak akan menyelesaikannya denganmu hari ini. Demi dia, aku akan menghindarkanmu sekali. Dengan itu, dia memandang Charlie dengan senyum lebar dan bertanya, menantu yang baik, apakah kamu ingin ibu memasakkan makanan untukmu pagi ini? Charlie bertanya dengan heran, kamu bisa memasak? Elaine buru-buru berkata, lihat apa yang kamu katakan, sebelum kamu masuk ke rumah kami, saya dulu memasak di rumah kami, jadi izinkan saya membawakan Anda tomat yang paling saya tahu untuk membuat mie. Aku akan pergi ke rumah kita nanti. Petik tomat segar dari kebun sayur Anda. Sejak terakhir kali Charlie membuat kebun sayur di rumahnya. Mereka juga membuat seluruh kebun sayur menjadi ruang berjemur dengan kaca berlapis ganda. Dan peralatan pemanas dipasang di dalam, sehingga meski musim dingin, kebun sayur tetap hangat seperti musim semi. Efek ini jauh lebih baik daripada rumah kaca nabati asli. Banyak buah dan sayuran tumbuh dengan baik. Charlie dan Claire telah menikah selama hampir 4 tahun, dan dia tidak pernah makan makanan yang dimasak oleh ibu mertuanya. Melihat ibu mertuanya secara sukarela membuat tomat dan mie, dia juga senang dan mengangguk dan berkata, karena ibu sedang memasak, maka saya tidak akan campur tangan, tetapi saya punya sesuatu untuk keluar sekarang. Jika lambat, mungkin sudah terlambat. Elaine tersenyum, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, ibu akan melakukannya, dan itu akan selesai dalam paling lama 20 menit. Setelah berbicara, segera keluar dan memetik tomat di kebun sayur. Setelah memetik tomat, Elaine bergegas ke dapur dan mulai memasak. Ketika Claire selesai mencuci, dia turun dan menemukan bahwa ibunya sedang memasak di dapur. Selama beberapa tahun, dia tidak pernah melihat ibunya pergi ke dapur lagi, dan ini benar-benar pertama kalinya sejak dia menikah dengan Charlie. Bab 1420. Jadi dia bertanya pada Charlie dengan suara rendah, ada apa dengan ibu? Bagaimana dia pergi ke dapur untuk memasak? Charlie tersenyum dan berkata, ibu berkata dia ingin aku mencicipi keahliannya, mengatakan bahwa dia ingin membuat mie tomat. Claire menghela nafas, ibuku, dia berinisiatif untuk memasak. Ini benar-benar keluar dari matahari yang menerpa barat. Sepertinya dia tersesat dan telah kembali. Apa yang dipikirkan Charlie saat ini bukanlah 4 kata yang perlu diketahui ketika dia tersesat, tapi pepatah lama tentang, tidak ada yang bisa dilakukan, tidak ada kejahatan atau mencuri. Jadi dia menebak bahwa Elaine, ibu mertuanya, pasti bertanya kepadanya, jika tidak, dengan karakternya, dia tidak akan pernah bisa berinisiatif untuk memasak. Benar saja, ketika dia tiba di meja makan, Elaine secara pribadi menyajikan mie Charlie, dan tersenyum dan berkata kepadanya, menantu yang baik, ada hal lain yang ingin saya tanyakan kepada Anda, saya ingin tahu apakah Anda bisa setuju? Charlie berkata, Bu, beritahu saya jika Anda memiliki sesuatu. Ada sesuatu yang masuk akal dalam kemampuan saya tidak akan menolak. Elaine segera tersenyum penuh perhatian, menantu laki-laki saya yang baik seperti ini. Ibu baru-baru ini ditemukan. Seluruh orang tampaknya jauh lebih tua dari sebelumnya. Belum lagi kerutan di wajah saya, kaki gagak di sudut mata semakin terlihat jelas. Waktu benar-benar tidak memaafkan. Setelah berbicara, dia menatap Charlie sambil tersenyum, ibu baru-baru ini mendengar bahwa ada kosmetik anti penuaan yang terbuat dari kaviar kelas atas di luar negeri. Dikatakan bahwa efek anti penuaannya sangat bagus, dan banyak bintang terkenal menggunakannya. Untuk mencegah penuaan, ibu ingin kamu membeli 1 set. Ketika Claire mendengar ini, dia berseru, Bu. Set kosmetik yang Anda sebutkan harganya ratusan ribu. Bagaimana kondisi keluarga kita? Anda membiarkan Charlie membelikan Anda kosmetik mahal? Aku memberimu sebelumnya. Bukankah cukup membeli 1 set Estée Lauder seharga ribuan? Elaine berseru, jangan bicara tentang Estée Lauder Anda, saya curiga keriput saya lebih buruk setelahnya. Claire menjadi marah, Bu. Estée Lauder sudah cukup bagus. Saya tidak tega menggunakannya sendiri. Pergi ke kamar mandi kami untuk melihat apa yang saya gunakan. Semuanya adalah merek dalam negeri dan merek impor biasa, seperti Estée Lauder. Saya sama sekali tidak ingin menggunakan nama sebesar itu. Elaine bersenandung, kamu masih muda. Orang muda baik-baik saja meskipun mereka tidak membutuhkan apa-apa, tetapi saya sudah tua. Jika saya tidak mengurusnya, saya akan menjadi wanita berwajah kuning. Lihatlah ayahmu, sekarang aku sudah menjijikkan. Aku terpisah darinya, dan dia terus berkata bahwa dia ingin menceraikanku.
Jika aku tidak memperhatikan lagi jika ayahmu meninggalkanku di masa depan, bagaimana bisa ada pria yang menginginkanku? Claire tidak bisa berkata-kata. Dia marah dan merasa tidak ada yang bisa dikatakan kepada ibunya, dan dia tidak bisa berunding dengannya, jadi dia berkata kepada Charlie, "Jangan dengarkan ibu, jangan belikan untuknya." Elaine menangis terseduh-seduh karena sedih. "Ayahmu memperlakukanku dengan buruk, nenekmu memperlakukanku lebih buruk lagi, tetapi aku tidak pernah bermimpi bahwa kamu adalah kerabatku, bahkan kamu tidak baik padaku." Claire berseru, "Bu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Akan buruk bagi saya jika saya tidak membelikan Anda lebih dari 100,000 set kosmetik? Bagaimana bisa ada alasan seperti itu?" Elaine berteriak, "Saya tidak peduli. Saya hanya ingin menjadi lebih muda dan tidak menjadi tua begitu cepat. Saya sudah sangat sengsara. Aku benar-benar tidak bisa melihat diriku lebih dan lebih seperti wanita berwajah kuning." Charlie menepuk tangan Claire saat ini, dan berkata dengan ringan, "Baiklah, istriku, jangan marah." Kata-kata ibu juga masuk akal. Setiap orang menyukai kecantikan, dan ibu pasti memiliki kebutuhan ini. Elaine mengangguk dan menepuk menyanjung, "Menantu laki-laki saya adalah yang terbaik. Dia paling mengenalku." Charlie selanjutnya berkata pada saat ini, "Saya kebetulan memiliki seorang teman yang bergerak di bisnis impor kosmetik. Saya akan bertanya padanya ketika saya bertemu dengannya. Kebetulan dia masih ingin menemukan saya untuk menunjukkan kepadanya etalase baru Feng Shui. Kemudian saya akan membiarkan dia mendapatkan 2 set kosmetik untuk menutupi biaya Feng Shui." Ketika Elaine mendengar ini, dia berkata dengan bersemangat, "Benarkah? Oh, menantu yang baik, Anda benar-benar menantu ibu yang baik." Ibu benar-benar tidak menyangka bahwa setelah mengalami kehangatan dan kedinginan di dunia, akhirnya aku menyadari bahwa menantu ini adalah menantu terbaik. Anda layak diandalkan. Ibu mertua lainnya, kakak ipar laki-laki, suami dan bahkan anak perempuan akan kehilangan rantai mereka pada saat-saat kritis.